Oke guys, jumpa lagi. Saya Andre Damar dari Brand Graphic Channel, masih di stand Gading Murni. Tapi kali ini bersama ownernya langsung nih guys, yaitu Bapak Rudi Sunardi, pemilik dari Gading Murni. Pak, ya kemarin saya kan udah wawancara ya dengan Pak Jeffrey Jahyar selaku General Manager dari PT Gading Murni. Nah kali ini saya ingin tanya-tanya langsung nih dengan Bapak selaku owner ya. Ini 2023 kan baru mulai nih Pak, dan kemarin Gading Murni luar biasa ya. Yang saya dengar dari Pak Jeffrey itu peningkatan 300%. Ya. Itu amazing sekali. Nah di tahun ini gimana Pak? Untuk tahun ini kita lihat bahwa tahun ini kan tahun pemilu ya Pak. Menyongsong tahun 2024 itu kebutuhan printing baik bahan, supply maupun mesin itu akan meningkat sangat tajam. Jadi untuk tahun 2023 ini kita men-set targetnya 100% dari pencapaian kita tahun 2022. Oke. Nah, itu dengan perhitungan kita sudah berhitung semuanya, dan itu kenaikan 100% dari target itu bukan sesuatu yang mustahil, tapi itu sangat mudah dicapai. Kita lihat bahwa untuk persiapan pilkada ini kan mulai dari kabupaten kota sampai ke presiden ya, sampai ke anggota legislatif itu juga mereka banyak menggunakan media ya Pak. Jadi itu yang membuat kita yakin dan kita set targetnya cukup baik, dan kita memberi insentif untuk memboost target kita. Oke, jadi selalu ada target ya. Tidak cepat puas dengan yang tahun kemarin udah 300%, tetap ingin ditingkatkan kembali ya Pak? Iya Pak, pasti Pak. Pasti sebagai ya. Seorang pebisnis tidak lepas dari target. Betul. Dan tidak lepas dari kenaikan target. Karena itu adalah satu yang harus kita achieve. Itu pasti. Nah, dalam mencapai target tersebut Pak, baik di tahun lalu, pastinya ada banyak sekali tantangan-tantangan dan kendala Pak. Mungkin bisa Bapak share, apa sih tantangan yang terbesar selama pelaksanaan dari tahun lalu sampai sekarang ini Pak? Pengadaan mesin Pak yang paling. Mungkin itu ya salah satunya ya. Karena begini, yang tahun 2022 aja kita order mesin ke pabrik itu mereka perlu waktu untuk memenuhi permintaan kita, saking banyaknya ya. Nah ini kita sudah antisipasi sekarang. Jadi yang lalu itu kan ada keterlambatan pengiriman atau segala macam itu karena pabrik produksinya tidak bisa mengejar. Nah sekarang ini kita jauh-jauh hari sudah memberikan forecasting sesuai dengan target kita. Ya. Kita mau jual berapa unit tahun ini, setiap masing-masing jenis umpamanya BTF mau berapa unit, ini berapa ratus unit dan lain-lain. Itu sudah kita forecastkan ke pabrik, dan kita sudah mendapatkan kesanggupan dari pabrik untuk memenuhi permintaan kita supaya tahun 2023 ini, karena waktunya itu kan golden momentnya kan istilahnya itu terbatas. Nggak mungkin kalau umpamanya mesin itu sebagian terkirim setelah masa pemilu. Oh iya. Ya, jadi golden moment ini yang kita kejar. Jadi kita sudah planning semuanya sampai ke kapasitas pabriknya mereka. Kita lihat bahwa kemampuan mereka sampai seberapa bisa memenuhi kita. Tentu aja kan supplier mesin kita bukan satu. Betul. Ya, ada beberapa pabrik. Nah, beberapa pabrik, beberapa merek itu kita berikan mereka data-data bahwa kita akan menjual sekian ratus. Nah, mereka langsung bisa mempersiapkan. Gitu. Jadi memang kesulitan di situ ya. Jadi dalam waktu cepat untuk penyediaan dari mesin itu sendiri ya. Betul. Dan juga masalah ink ya. Tinta ya. Ya, tinta itu kan dari pabrik itu juga ada limitasinya ya, karena kita ketahui bahwa tinta solvent itu di China sendiri pabriknya hanya beberapa aja yang memproduksi, karena kan pemerintah China itu sekarang kan go green ya, hal-hal seperti itu yang harus kita antisipasi. Nah ini begitu banyak merek ya Pak ya.
Dan kadang ada beberapa merek yang genrenya sama nih, misalnya UV, terus ada banyak mereknya juga. Nah ini apa tidak terjadi friksi, Pak? Enggak, Bagaimana menentukannya itu, Pak? Enggak, Pak. Gini, Pak. Yang kita lakukan, kita kan main di all sektor. Sektor bawah, menengah, sampai atas. Oke. Jadi kita memberikan alternatif kepada pembeli kita. Kan pembeli kita tidak semuanya kapasitasnya sebagai printer yang besar. I see. Kita ada printer yang pemula, kecil, yang mau usaha. Itu tentu aja kita menyiapkan mesin-mesin yang sesuai dengan budget mereka. Ya. Demikian yang medium. Medium ini umpamanya dia dari yang pemula menjadi mau meningkat lagi. Kita siapkan mesin yang lebih cepat dan lebih canggih. Ya. Demikian juga dari yang medium naik yang ke atas itu kita juga siapkan mesin yang premium. Jadi kita punya banyak sekali segmen. Oke. Istilahnya kalau Gading Murni itu dia punya policy bahwa mulai dari segmen bawah sampai segmen atas kita ambil. Oke, jadi memang di sini berarti secara basic price dari China-nya untuk misalnya untuk brand-brand China itu memang ada perbedaan ya. Ada Pak, gini Pak. Beberapa mesin tuh ada seperti yang basic ya. Dengan head ini, body ini murah. Lalu ada lagi yang dengan body yang lebih baik, lebih kokoh, lalu dengan head yang lebih berkualitas, dengan spek yang lebih tinggi, itu ada. Ada juga yang mainnya seperti body yang bagus, ya, spare partnya semua bagus, mereknya, lalu headnya juga pakai head yang industrial. Sih. Tapi gini Pak, pabrikan China pasti nggak mau mengakui kalau ininya pasti ini apa konstruksi mesinnya kurang bagus atau headnya nggak bagus. Pasti mereka semua akan apa ibaratnya mengatakan bos produk saya pasti yang terbaik. Nah pasti di tim Bapak di Gading Murni ini ada ibaratnya pakar atau yang bagian mengeksekusi ini kayaknya untuk ini secara kualitas masih yang satu lagi brand China ini masih ada lebih tinggi itu siapa tuh Pak? Ada Pak, itu kan bisa dilihat Pak ya dari technical kita itu sudah bisa melihat bahwa ini konstruksinya biasa, ini konstruksinya kokoh, ini sangat kokoh. Oke. Itu ada dari tim kita bisa lihat. Dan namanya pabrik ya dia buat sesuai dengan supaya pabrik ini buat speknya seperti ini, pabrik satunya bikin speknya seperti ini. Nah kita bisa pelajari, dia akan keluar data-datanya. Nah, kita lihat, oh ini speknya rendah. Demikian juga harganya pun juga kita tahu, ini mereka jualnya murah. Gitu. Ya, gitu. Dan berarti sangat dalam bisa hal ini Bapak sebagai pengambil keputusan, karena kan saya dengar Bapak ahli, pakar sekali, berpengalaman sekali ya. Saya sering dengar sekali kalau Pak Rudi ini ahlinya di bidang printing, bertahun-tahun mengetahui detail-detail mesin Pak ya. Iya, Pak. Memang gini Pak ya, saya memang punya background di mesin digital ya. Tetapi tetap masalah mesin yang kita jual ini saya pun harus konsultasi dengan bagian teknik kita. Dengan informasi yang kita dapat, dengan itu kita tentukan, oke ini nggak bisa dia tawarin kita itu harga mahal gitu, kita nggak bisa. Kita ngomong ini harga mesin itu kemahalan nih ya, kan speknya bukan ini kamu. Nah, jadi dari situ kita bisa mengklasifikasikan mesin itu yang bisa yang mana. Jadi segmen mana. Berarti dalam hal ini ya Bapak juga nggak sendiri ya, jadi ada teknisi-teknisi yang memberikan advice juga ya? Iya Pak, pasti Pak, nggak mungkin saya bisa menangani semuanya sedetail-detailnya dari satu, nggak mungkin. Ya, jadi kita di sini ada teamwork ya, jadi informasi yang masuk dari bawah ke atas itu kita tahu. Dan sekarang kita juga mulai screening pabrik mana yang memang capable dengan produksi dengan kualitas yang baik, mana yang tidak bisa produksi dengan baik. Nah itu kita mulai mengurangi mesin-mesin yang memang dari pabrikan yang tidak bisa mempertahankan kualitas dari produksinya. Nah, kita yang ngambil hanya yang istilahnya proven aja yang sudah dipakai dan fokus. Nah, otomatis Bapak menguasai bagaimana tren ke depannya, Pak. Menurut Bapak apa nih ke depannya 2023 ke sana, Pak?
Iya. printing apa yang akan Kalau- menguasai pasar? Kalau tren Pak ya, ini kita ngomong ya, untuk tahun 2023 itu adalah outdoor, indoor, BTF, Supreme. Tapi nanti setelah itu dia akan kembali mungkin berubah ininya, kebutuhannya. Kenapa saya bilang gitu? Karena ini tahun pemilu yang perlu adalah ini outdoor, indoor, lalu direct textile yang ikut umbul-umbul, ya BTF bikin kaos, anggota DPR yang mencalonkan diri atau akan menjadi anggota legislatif untuk berkampanye apa segala macam. Untuk yang direct tekstil mereka butuh untuk bendera-bendera, segala macam. Ya. Outdoor mereka perlu baliho-baliho. Ya. Supreme mereka butuh untuk baju, jersey untuk kampanye apa segala macam. Jadi hal-hal seperti itulah yang tahun 2023 ini akan menguasai pasar. Tapi setelah itu, setelah itu kan yang ini kan sudah lewat nih. Iya. Ya, tapi kalau untuk Supreme itu akan terus karena jersey ya BTF ya itu tidak akan berhenti, bendera juga tidak akan berhenti. Ya karena apa? Bendera itu sekarang orang sudah mulai banyak yang tidak pakai bahan flag, tapi dia pakai bahan kain. Karena satu pertimbangannya adalah biaya transportasinya, kalau kain itu ringan, kalau flag itu berat. Dan untuk transportasinya mereka kesulitan kalau yang berat-berat. Ya, jadi mereka itu lari ke situ. Dan itu yang akan bertahan terus. Kalau indoor ya biasa lah, indoor kembali lagi seperti yang seharusnya dia itu yaitu untuk banner, untuk apa itu. Kalau outdoor tetap untuk advertising. Tapi yang berikutnya tahun 2024 ke atas itu, ya itulah kalau Supreme tetap masih ramai, BTF pasti tetap ramai. Mungkin tahun 2024 mungkin ada lagi yang lebih mesin lebih advance dari BTF. Kita nggak tahu. Kita lihat aja teknologinya berubah. Selalu ada perubahan ya. Selalu ada perubahan. Oke. Ada kemungkinan AI dipakai ya? Ini kan tren Iya, terbaru teknologi. Contoh ya, saya sudah dapat video Iya. ya dari China itu, ya dari pabrik, bahwa dia sudah bisa voice command. Mesin itu jalan voice command. Tapi apakah reliable? Kita masih belum tahu. Oke. Salah-salah voice command ini kalau nanti. Iya, logat berpengaruh ya. Betul ya. Oke, Jadi, menarik. itu teknologi yang akan datang itu ada mereka menggunakan voice command atau segala macam. Tapi ya balik-balik kita harus pelajari betul. Nah, di sisi tenis tadi sudah Bapak jelaskan cukup detail nih. Dari sisi pemasaran nih Pak, ada strategi apa nih di tahun 2023 nih untuk mencapai target yang peningkatan lagi dari tahun kemarin? Ya itu kan kita punya dari perusahaan ini membuat satu target, yaitu apabila satu customer kita belanja dalam mulai Februari sampai akhir tahun itu kalau mencapai 1 miliar itu kita memberikan dia insentif untuk pergi ke negara ASEAN. Itu kalau dia mencapai 2 miliar, dia mau ngambil untuk trip ASEAN 2 orang, ya boleh aja. Tetapi kalau umpamanya dia 2,5 miliar dia mau ambil paket untuk pergi ke Asia seperti Korea, Jepang, silakan. Kalau umpamanya lebih dari itu selanjutnya ada eskalasinya sampai ada yang umroh, ada yang ke Eropa, ya kita trip ke Eropa. Jadi itu tujuannya apa? Kalau umpamanya satu perusahaan yang belanja dengan Gading Murni dalam periode Februari sampai Desember mencapai target-target itu, maka itu bonus-bonus itu akan kita berikan. Wow. Nah itu perlu diingat penonton. Jadi buat para calon pembeli yang berminat untuk beli mesin di Gading Murni ada bonus spesial di mana bisa mendapatkan trip gratis ya. Iya gratis dan tidak terbatas pada mesin loh Pak. Oh Supply iya. juga. Ya umpamanya sekarang gini, dia beli mesin satu, tapi dia belanja bahan
bahan cetak, umpama tintanya, pet filmnya, serbu DTF-nya itu ke kita banyak, ya mencapai 1 miliar dalam sampai 31 Desember. Ya kita masuk itu, karena apapun yang dibeli itu kita. Jadi apa benar-benar all in ya, semuanya nggak ya, cuman. apa yang dijual oleh Gading Murni. Ya ini menarik sekali guys. Jadi itu udah nggak cuma di mesin tapi juga consumable, apalagi pemakaian mungkin besar pada saat pilkada atau pemilu nanti. Itu bisa menjadi peluang untuk memanfaatkannya, mendapatkan trip gratis. Nah, tapi saya penasaran Pak, trip gratis ini kan relatif ya, gratis oke lah pasti ya. Orang siapa sih yang nggak mau gratis gitu. Tapi trip ini apakah bebas, maksudnya kunjungan bebas, jalan-jalan, atau pas ada event di sana? Enggak, free untuk leisure. Jadi benar-benar free leisure ya? Ya, untuk hiburan lah Pak. Oke. Untuk menikmati liburan di sana lah istilahnya. Oh, jadi bukan ada kaitan karena ada pameran China Print nanti atau Drupa gitu, enggak ya? Nggak ada kaitan itu ya? Wow, menarik sekali guys. Jadi saya aja pengen, cuman saya belum bisa belanja sampai sebanyak itu. Nah, mungkin ada pertanyaan yang langsung terkait IAPE nih Pak. Ini kan kita sedang ada di Solo Diamond Center untuk pameran aparel nih Pak. Nah, bagaimana kesan Bapak nih? Ya, kalau saya juga dapat reporting dari teman-teman yang ikut di Bandung dulu, yang tahun lalu akhir tahun ya. Ya kan, selama ini IAPE itu di Bandung dia sukses. Di sini juga kelihatannya cukup sukses, tapi meningkat melihat skupnya kota Solo sama Bandung kan marketnya mungkin lebih besar Bandung ya. Ya, jadi mungkin di sini tidak seramai seperti yang di Bandung. Ya, tapi menurut kita ikut ini sudah cukup puas karena kita sudah membukukan penjualan kan. Dari situ ada hasilnya lah. Oke, menarik sekali ya. Jadi memang secara overall di hari terakhir ini Gading Murni cukup puas ya dengan IAPE Solo ya. Nah, kedepannya Pak, prospek untuk ikut sertaan pameran next ada event apa Pak? Target Gading kita Murni? ada di PPE ya. GPP ya ikut ya? Yang punyanya Wakeni ya. Wakeni dan Wakeni ATGMI ya? ATGMI, Wakeni ya? Wakeni ya. Yang ngadain Blueprint itu ya. Ya, ada di Blueprint ya. Kita ikut di sini. Lalu kita juga akan ikut di SPE, kita akan ikut di Allprint, ya. Lalu kita juga akan ikut semua event IAPE dimanapun mereka buat, ya. Itu akan kita ikuti semua. Ya, lalu kita juga ada roadshow. Roadshow yang terdekat rencananya ke daerah mana Pak? Roadshow ini kita sudah lakukan di Madiun. Madiun ya kemarin ya? Iya kemarin. Ya. Ini saya mesti ngecek dulu di Pak Jeffrey, Pak Jeffrey yang punya schedule. Oh gitu. Iya, tanggal-tanggalnya. Saya juga nggak ingat di PPE berapa. Berarti banyak sekali ya ke depannya ya? Iya, tapi kita selektif Pak. Ya, yang lalu kita coba-coba beberapa pameran itu yang nggak berhasil juga ada, tapi itu akan kita nggak ikuti lagi lah. Oke. Ya, ada beberapa yang nggak kita ikuti. Jadi kita hanya mengambil event-event yang betul-betul efektif. Oke, ya mudah-mudahan dari event-event itu Gading Murni mencapai suksesnya dan tercapai pula targetnya di tahun 2023 ini. China Print berangkat nggak Pak? April? Iya mungkin kalau ini bisa berangkat. Berangkat ya, udah pasti berangkat ya Bapak ya. Kan sudah terbuka itu. Udah ada kemungkinan ya, tapi kita belum tahu kabar terakhir bagaimana apakah turis dari Indonesia udah bisa masuk atau belumnya ya. Oh bisa Pak. Udah bisa sekarang? Sudah bisa. Mereka orang sana juga bisa keluar ke sini. Oh gitu. Nanti mungkin di GPPE banyak dari China ya. Supplier kita yang datang. Oke. Luar biasa Pak. Semoga makin sukses dan sehat selalu Pak. Terima kasih banyak wawancara ini Pak. Semoga lancar jaya. Demikian guys video singkat saya bersama Pak Rudi Sunardi dari owner Gading Murni. Semoga ini menjadi manfaat bagi para pegiat printing khususnya. Bye, see you.